berlari, modernitas menari. Namun warisan leluhur merapu lupa di tepi. Di Semarang, kelenteng Sampokong bertahta, mewariskan cahaya menantang badai masa. Dalam dunia pariwisata tidak ada pembaruan, itu ya sama aja orang tidak akan datang sana. Nah ini kan si malakama nih. Kalau remaja sekarang, yaitu sebagian besar peduli, Mbak. Tapi yang mungkin ya, yang ada yang kurang peduli, taunya umum, yang mungkin wah kelenteng untuk pribadi orang yang bersangkutan. Itu memang orang banyak enggak sama, Mbak. Jadi lain-lain. Saya Katio, yaitu sebagai karyawan penjaga kelenteng Jurumudi Yayasan Sampokong Semarang. Bila mana ada tamu yang kurang mengerti, yaitu ada yang kebanyakan tamu-tamu banyak yang tanya, nah ini kelenteng apa ini Pak? Ya berhubung kelenteng Yayasan Sampokong Semarang sini, yaitu untuk wisatanya internasional, untuk ibadahnya nasional. Jadi semua kepercayaan boleh berdoa bersama-sama menurut kepercayaan kita masing-masing. Pihak ketua yayasan tidak membedakan ini dan itu, semua kepercayaan baik, cuma jalannya lain-lain, yang dituju cuma satu. Saya Chandra Budiatmaja, Ketua Yayasan Kelenteng Agung Sampokong. Kelenteng itu dari dulu berasal dari orang-orang Jawa ini, bahwa itu di kelenteng itu ada bunyi lonceng yang kelentengan, maka dinamakan kelenteng. Dan maknanya kelenteng adalah kita memuja seseorang yang berjasa, maka kita jadikan dewa di dalam kelenteng. Untuk kelenteng itu khusus untuk apa itu? Sembahyangnya Konghucu. Kalau wihara untuk itu agama Buddha ya. Jadi lain, tapi sama-sama perjalanannya mungkin sama menuju ke arah satu, yaitu Yogyakarta. Kelenteng Sampokong ya, itu sebetulnya Sampokong itu ada artinya. Berhubung Sampokong itu sudah umum tahu nama orang, tapi itu ada artinya Sampokong. Mungkin yang tahu ya 1, 2, 3 ya. Sampokong ya. Sam 3, po utusan, disuruh, Kong mbah. 3 utusan mbah dari Cina, dari RRT, termasuk Laksamana Cengho berlayar ke Indonesia, ada 3 utusan mbah. Laksamana Cengho disuruh mbah siapa kita tidak tahu. 3 mbah yang menyuruh ke Indonesia. Dia sebagai panglima pedagang besar dan dia sebagai syiar Islam pertama kali di Indonesia. Tidak dari Arab, dari Cina, betul-betul dari Cina Islam. Termasuk Laksamana Cengho yang mensiarkan tahun 1405, 1406, 1409, seterusnya. Laksamana Cengho melakukan pelayaran besar ke Nusantara, menjelajahi berbagai wilayah dari barat hingga timur Indonesia. Ekspedisi ini bukan sekedar misi berdagang, melainkan sebuah upaya menjalin hubungan diplomatik dan menyebarkan pengaruh budaya. Di pelayaran terakhirnya, armada Cengho berlabuh di pesisir Simongan, kota Semarang. Di tempat inilah salah satu tokoh penting dalam pelayaran Wang Kenghong, sang juru mudi mengalami sakit. Cengho kemudian melanjutkan perjalanan
sementara Wang Kengkong memilih menetap di Jawa hingga akhir hayatnya. Peristiwa inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya kelenteng Sampokong. Dalam waktu perayaan Raksa Cengho yang diutus oleh raja untuk mengunjungi Nusantara ini, dan kebetulan dia melewati Laut Jawa ini, ada seorang panglima ya nakoda lah ya, sakit, dan Raksa Cengho memerintahkan untuk singgah di Simbongan, di pantai Simbongan ini. Kebetulan dia lihat ada satu buah batu cocok untuk istirahat dan mengobati sang panglima nakoda. Dan sesaat Raksa Cengho melanjutkan pelayaran, dan sang nakoda ini mengingat jasanya Raksa Cengho, dia membuat satu arca untuk menghormati Raksa Cengho dan dikenang masyarakat di dalam Gua Batu. Gua Batu ya itu di dalamnya ada air suci, yaitu air itu untuk kesehatan, atau yang bila memerlukan minta air untuk kesehatan dan untuk segala apa yang diminum bisa, untuk masak bisa, untuk kesehatan bisa. Jadi di dalam gua itu ada air suci. Terletaknya di Sampokong, kelenteng Sampokong belakang yang utama. Dari denting kelenteng, panggilan lahir, menoreh kisah, menyalakan lentera harmoni. Dalam setiap detail kisah, menyimpan makna yang tak terucapkan. Lebih dari sekedar hiasan yang tampak di mata, naga-naga yang melingkar pada pilar, serta dinding sebagai pertanda simbol dari perjalanan jauh, menggambarkan kisah seorang laksamana yang menembus batas samudra, membangun jembatan persahabatan antar peradaban. Warna itu melambangkan ya memang dari budaya dari Tiongkok lah ya. Jadi merah itu artinya jadi tempat yang suci, dan lambang gambar naga itu lambang kekuatan lah ya. Tadinya kelenteng biasa, dibangun biasa. Sekarang pihak yayasan itu semua bahan-bahannya dari cor semua ya. Sedangkan bawah genteng itu cor-coran, di atasnya genteng. Jadi semua dicor semuanya. Sedangkan tidak ada bahan paku, tidak ada ya sini. Jadi semua dari semen semua, dicor semuanya. Laksamana Cengho itu berjalan itu kan seperti wali-wali itu, jadi terpaut 200 tahunan ya. Kalau Islamnya Cengho duluan Laksamana Cengho, kalau wali-wali itu 1600 baru ada wali. Jadi sebelumnya Islamnya Cengho, duluan Islamnya Cengho. Wali-wali baru 1600-an, terpaut 200 tahun. Ukuran batu di kelenteng ya itu mencatat tentang sejarahnya kelenteng Sampokong, di mana ada satu buah batu yang tercatat yang tertulis di 150 tahun lalu oleh seorang
pengurus Yayasan Sampokong sini, dia menceritakan tentang asal-usul Sampokong bisa menjadi tempat yang berdoa, karena sebelumnya itu kelenteng Sampokong sudah ramai sekali untuk pengunjungnya karena ada satu rintangan lah ya, maka dia memberi tanah ini dibeli oleh pejabat dari Hindia Belanda lah ya. Nah, maka itu bisa, maka para umat bisa sembahyang leluasa. Untuk jangkar, berhubung dia Laksamana Cengho terdampar di Pantai Simongan sini, sehingga untuk mengetahui bahwa Laksamana Cengho terdampar di Pantai Simongan sini, sehingga dia memberikan formalitas jangkar. Jadi betul-betul ya Sampokong terdampar di Pantai Simongan sini, sehingga untuk memberitahu umum atau untuk selanjutnya diberi formalitas jangkar, yaitu jangkar telah nempel di tembok kelenteng jangkar. Kalau hiasan-hiasan itu memang itu formalitasnya Cengho, jadi apa yang telah disampaikan Cengho ada formalitasnya. Itu penyampaian kata, yaitu ada di belakang kelenteng Sampokong ada 3 bahasa, Mandarin, Inggris, Indonesia. Dari awal tahun 1405, 1406, 1406 seterusnya, sehingga terakhir di belakang kelenteng ada. Monumen kapal Cengho di kelenteng Sampokong adalah replika simbolik dari kapal Laksamana Cengho. Monumen kapal tersebut menggambarkan kapal besar yang digunakan Laksamana Cengho dalam pelayarannya dari Tiongkok ke berbagai wilayah Asia, termasuk Jawa, pada abad ke-15. Kapal ini dikenal sangat megah untuk zamannya, dengan panjang diperkirakan mencapai lebih dari 100 meter dan mampu menampung ratusan awak serta muatan dagang. Replika ini dibangun sebagai simbol kejayaan maritim Cengho dan jejak sejarah pelayarannya ke Nusantara. Dulu kapalnya itu dari kayu, lama-kelamaan lapuk, pihak ketua yayasan akan direnovasi jadi pakai pasangan semen sampai sekarang. Sehingga di tengah-tengah kapal ada pohonnya hidup, yaitu pohon, kalau tidak salah pohon beringin. Setelah kita masuk di Sampokong, yaitu tahun 2009, kelenteng masih dalam keadaan renovasi ya. Jadi kelenteng aslinya kayu jati dan genteng biasa, dan mulai tahun 2000 sampai 2005 menjadi 3 kelenteng ini. Kalau kelenteng depan itu untuk acara atau event-event itu baru tahun 2012 dibangunnya. Kalau perayaan yaitu Yayasan Sampokong ada ulang tahun yaitu ulang tahunnya Sampo Teyin atau Laksamana Cengho, dan untuk apa itu Cap Gome itu memang ada ulang tahunnya, yaitu jadi Cap Gome itu ada untuk sembahyang bersama umat ibadahnya, semuanya yang mempunyai kepercayaan bersama-sama pensembahyang di Yayasan Sampokong sini. Di setiap tahun itu kan sana ada perayaan Cap Gome, kemudian juga ada apa namanya itu arah-arahan Laksamana Cengho, di mana mereka sangat open dengan masyarakat lokal. Jadi yang datang sini juga bercampur, bukan hanya orang Tionghoa, bahkan mereka menjadi peserta arah-arahan. Kemudian yang ditampilkan, seni budaya yang ditampilkan itu bukan hanya barongsai atau wayang potehi, tapi kalau kita lihat pada saat apa namanya itu arah-arahan Cengho itu ada reok Ponorogo, ada apa namanya gambang Semarang, ada kesenian-kesenian yang ada di masyarakat lokal sini di sana. Dan uniknya juga di sana itu di wayang potehinya itu dimodif. Jadi gaya cerita, gaya bahasanya itu gaya bahasa Jawa gitu. Kemudian musik iringannya juga pakai
irama tradisional gamelan Jawa. Nah ini simbol akulturasi yang menurut saya cukup unik dan memang harus dilestarikan. Sampokong bukan sekedar tempat ibadah, tapi ruang akulturasi budaya di mana tradisi Tionghoa dan lokal berpadu, menciptakan harmoni dalam perayaan yang kaya makna dan kebersamaan. Ya, jadi Sampokong ini kan unik ya, unik karena dia merupakan tempat ibadah orang-orang Tionghoa. Namun sesungguhnya yang mendirikan itu kan dari pengikut-pengikut Laksamana Cheng Ho yang pada saat datang ke Indonesia bermukim di gua yang diyakini gua itu ada di dalam Sampokong itu yang sekarang kemudian dibangun menjadi sebuah kelenteng. Nah, uniknya lagi bahwa ini memang tempat beribadah kaum Tionghoa, di mana di situ selain untuk beribadah kaum Tionghoa juga sebagai tempat ibadah kaum Muslim. Jadi di situ ada musolanya juga di sana itu. Nah, selain itu, bangunan yang dibangun itu juga cukup unik ya, merupakan akulturasi. Jadi kalau kita perhatikan di bangunan di atapnya itu kan berbentuk naga yang melengkung begitu. Kemudian warnanya juga merah dan kemasan ya dominannya kalau di Tionghoa itu. Tetapi dipadukan dengan arsitektur Jawa, di mana berbentuk limasan atau joglo yang di sana. Kemudian warnanya itu juga tidak hanya dominasi merah dan emas, namun juga ada warna natural sama warna-warna bumi, di mana itu juga secara filosofi menggabungkan antara keberanian yang merah tadi dengan harmoni. Ya kalau orang Jawa itu kan lebih suka alon-alon wateng lakon gitu ya, yang seperti itu. Jadi itu banyak simbol-simbol yang ada di sana. Kemudian di kelenteng utama di sana itu juga ada patung-patung di mana sebagai apa ya istilahnya pemujaan ya kalau nggak salah. Tetapi di sekitarnya itu banyak ornamen-ornamen ataupun bahkan semacam dekoratif begitu ya. Itu berbentuk batik dan juga berbentuk flora fauna khas Nusantara. Nah, jadi sampai sekarang itu masih dipertahankan, sehingga itu juga bukti bahwa di Sampokong itu merupakan simbol dari akulturasi budaya, terutama antara Tionghoa dengan budaya lokal yang ada di Kota Semarang. Ya, jadi Sampokong itu selain tadi ya dari arsitektur, bangunan-bangunan maupun ornamen yang ada di sana, yang merupakan simbol-simbol soliditas ataupun kebersamaan ya, kerukunan sosial maupun suku, agama dan sebagainya. Dan yang berikutnya di sana pengelola itu bukan hanya memberikan ruang pada kaum Tionghoa, tetapi masyarakat yang ada di sana itu diberdayakan untuk mengisi UMKM kuliner ya. Jadi oleh-oleh maupun kuliner yang ada di sekitar Sampokong itu saat ini juga terbuka untuk masyarakat lokal di sana. Bahkan itu merupakan program khusus oleh pengelola di sana. Nah, ada satu lagi, seingat saya, sana ada Wall of Hope ya. Jadi dinding yang untuk pengharapan. Itu kan mungkin orang berpikir wah ini mungkin hanya untuk orang-orang yang ritual di sana gitu. Artinya orang-orang yang beribadah sesuai dengan agama mereka. Ternyata enggak juga. Jadi semua orang yang di situ boleh menuliskan harapan-harapan yang ada di dinding itu, di dinding harapan itu. Jadi di Sampokong itu. Nah itu mungkin yang sampai sekarang itu terus diupayakan dan dipertahankan, bahkan terus dikembangkan. Ini hari ini sama kemarin itu bahkan ada apa ya istilahnya, dalam rangka peringatan Hari Tari Dunia itu mereka menampilkan 150 sanggar. Nanti mungkin bisa lihat nanti hari ini di sana, yang notabene itu juga merupakan sanggar-sanggar yang ada di Semarang dengan segala multi seni dan multi budaya yang ada di Kota Semarang. Seperti itu. Namanya tempat wisata itu kan pasti ada tuntutan untuk mendatangkan wisatawan lebih banyak. Nah, ini harus dijaga keseimbangannya supaya carrying capacity-nya juga terjaga. Jangan sampai terlalu banyak wisatawan yang datang kemudian merusak dari bangunannya itu sendiri. Nah, ini selalu kita ingatkan ya ke teman-teman, terutama teman-teman yang merupakan warisan budaya, agar selalu memperhitungkan
carrying capacity itu di sana. Jadi misalkan Sampokong ini sekarang lagi sering ada konser nih, ya kita pastikan, kapasitasnya yang kamu inginkan berapa, harus dihitung. Jangan sampai nanti dengan kapasitas yang lebih itu justru merusak dari bangunan yang ada di sana. Di situ, ini yang kedua. Kemudian yang tantangan yang berikutnya itu kan dalam konteks apa ya, saat ini memang masyarakat itu tadi perlu sesuatu yang baru terus gitu tuntutannya. Nah ini dalam konteks warisan budaya kita tidak bisa bersifat hanya itu saja ya, hanya itu saja. Maka kemudian perlu ada inovasi. Salah satunya tadi saya sebutkan misalkan dengan film animasi, di sana berkolaborasi dengan penggiat film dan game aplikasi ya, supaya mereka membuat film-film yang model-model kayak anak-anak sekarang gitu misalkan. Atau misalkan tadi menyelenggarakan lomba-lomba yang sifatnya baru digandrungi anak muda sekarang, misalkan flash mob seperti itu ya. Itu kan mungkin kalau anak Gen Z lebih seneng ya joget-joget ala-ala flash mob dibandingkan misalkan dia mungkin menari klasik gitu kan. Nah itu juga cukup menarik. Termasuk mungkin kita juga menyarankan sebenarnya misalkan melukis itu temanya itu tema-tema yang warisan budaya, tapi dengan gaya yang sekarang gitu, misalkan lomba-lombanya itu, sehingga itu kalau bermanfaat bagi anak-anak Gen Z, saya pikir mereka juga pasti akan datang ke semacam Sampokong lah, seperti itu. Generasi itu berbeda, itu seleranya berbeda. Nah sehingga saya pikir memang kita harus mengkampanyekan kepada generasi muda, terutama yang anak-anak sekarang, generasi Z ya, bagaimana mereka belajar tentang sejarah, terutama sejarah di dalam konteks ini adalah tentang Sampokong. Nah, ketika mereka mungkin memahami sejarah itu ala dia gitu, harapannya kan sekarang era media sosial nih. Jadi bagaimana kemudian mereka mengkampanyekan itu kepada teman-temannya. Jadi ibaratnya influencer lah untuk komunitasnya, untuk kelompoknya begitu, agar memahami apa sih yang namanya akulturasi budaya, apa sih yang namanya toleransi, apa sih yang namanya kerukunan antar umat beragama, seperti itu. Nah kemudian di Sampokong itu juga sering sekali mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu memang untuk anak muda. Jadi tidak hanya melulu tentang belajar sejarahnya, tapi kan orang juga perlu supaya orang itu datang ke situ kan ada penariknya dulu gitu. Nah apa itu konser? Ya ada konser yang band yang sekarang lagi hits gitu misalkan. Nah itu dari situ harapannya kan pertama kan dia datang aja dulu di Sampokong. Harapannya apa? Kemudian dia ngelirik-ngelirik nih, oh kok ada ini, nah, dia nanya mungkin ya dan sebagainya di situ, sehingga harapannya itu ada minat ke mereka tentang apa yang namanya sejarah di Sampokong itu, sehingga hikmah ataupun pembelajaran yang ada di Sampokong itu juga bisa tertanam di generasi muda yang sekarang ini gitu. Untuk harapan Sampokong itu lebih cerah dan tidak akan luntur, yaitu akan berjalan lanjut sampai akhir. Sampokong menjadi cermin bagi kita tentang keteguhan di tengah perubahan dan ingatan di tengah laju waktu. Ia bukan hanya penghubung masa lalu dan kini, namun juga sebuah jembatan hati dan pikiran, sebuah pengingat bahwa peradaban mulai tumbuh bukan hanya dari sekedar pencapaian, namun dari penghargaan atas warisan dan tekad membangun masa depan yang bersatu.